Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu komunikasi dan juga public speaking. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menyampaikan pesan kepada orang lain, bagaimana pesan itu diterima oleh orang lain, serta bagaimana pesan tersebut bisa dipahami dengan benar oleh orang lain. Komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga tentang bagaimana pesan itu sampai dan dimengerti oleh orang lain tanpa terjadi kesalahpahaman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi setiap saat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam komunikasi, terdapat beberapa unsur-unsur penting. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan. Dan yang kedua adalah pesan. Pesan itu merupakan isi informasi yang akan disampaikan dari komunikator kepada orang lain. Yang ketiga adalah media. Media itu merupakan alat atau cara penyampaian pesan seperti suara, tulisan, atau media sosial. Yang keempat adalah komunikan. Komunikan itu merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah feedback. Feedback itu merupakan respon dari penerima pesan kepada orang yang mengirim pesan tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, pada saat dosen menjelaskan materi dalam kelas, dosen itu sebagai komunikator dan materi yang disampaikan itu sebagai pesan, serta suara atau slide itu sebagai media, sedangkan mahasiswa itu sebagai komunikan. Kalau responnya seperti ketika saat mahasiswa mengangguk atau bertanya, itu disebut feedback. Ilmu komunikasi itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang keempat mempengaruhi. Misalnya, pada saat iklan minuman itu mengatakan produknya menyegarkan dan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar tertarik membeli produk tersebut. Selain itu, komunikasi ini juga memiliki beberapa jenis. Seperti yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi nonverbal itu menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi atau gestur tubuh. Dan yang ketiga komunikasi langsung atau tatap muka. Serta yang terakhir komunikasi tidak langsung atau melalui media seperti chat. Jadi, ilmu komunikasi ini sangat penting karena membantu kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menjaga hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah public speaking. Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang dengan jelas, percaya diri, dan mudah dipahami. Public speaking ini sebenarnya bagian dari komunikasi, tetapi public speaking lebih fokus pada cara kita berbicara di depan banyak orang. Public speaking itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat presentasi di dalam kelas, pidato, di acara sekolah, menjadi MC, atau menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok. Jadi, sebenarnya, kita sebagai mahasiswa sering sekali melakukan public speaking, walaupun kadang kita sendiri tidak sadar. Tujuan dari public speaking ini sendiri adalah untuk menyampaikan informasi, meyakinkan orang lain, atau bahkan menginspirasi orang yang mendengarkan public speaking. Misalnya, ketika kita presentasi tugas kelompok, tujuannya adalah supaya teman-teman yang mendengarkan dapat mengerti materi yang kita jelaskan. Atau ketika seseorang berpidato, tujuannya itu bisa untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Dalam public speaking, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kejelasan dalam berbicara. Kita harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak terlalu rumit, dan tidak terbelit-belit. Yang kedua adalah percaya diri. Karena kalau kita terlalu gugup, pesan yang kita sampaikan itu bisa tidak jelas dan bisa tidak tersampaikan dengan baik kepada audiens. Yang ketiga adalah intonasi suara. Naik turunnya suara saat kita berbicara itu sangat mempengaruhi audiens. Kalau kita berbicara dengan nada yang datar terus, orang yang mendengar itu bisa merasa bosan. Jadi, kita harus bisa mengatur nada suara kita agar supaya lebih menarik untuk didengarkan oleh audiens.
Yang keempat adalah kontak mata, yaitu kita harus sesekali melihat audiens, jangan hanya menunduk atau terpaku membaca pada teks terus. Dan yang terakhir adalah bahasa tubuh, seperti gerakan tangan dan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu sangat mempengaruhi perhatian audiens. Contohnya, saat seseorang presentasi hanya membacakan teks tanpa melihat audiens, biasanya orang lain kurang tertarik. Tetapi, jika ia berbicara dengan ekspresi, menggunakan bahasa tubuh, dan percaya diri, audiens akan lebih fokus dan mudah memahami. Namun, banyak orang merasa gugup saat public speaking. Hal ini wajar, karena kebanyakan orang takut salah, takut ditertawakan, atau bisa jadi lupa materi. Hal ini bisa diatasi dengan sering berlatih, menyiapkan materi dengan baik, dan mencoba berbicara di depan cermin atau teman. Public speaking ini juga akan lebih baik jika kita memahami materi bukan hanya sekedar menghafal. Dengan memahami, kita bisa menjelaskan dengan bahasa sendiri sehingga lebih terkesan santai dan tidak kaku. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu, public speaking bukan hanya sekedar bakat, tetapi keterampilan yang bisa dilatih oleh siapa saja dengan latihan dan keberanian. Jadi, ilmu komunikasi dan public speaking itu saling berhubungan. Ilmu komunikasi membantu kita memahami cara menyampaikan pesan dengan benar, sedangkan public speaking adalah cara kita mempraktikkan komunikasi itu dengan baik di depan banyak orang. Dua-duanya itu sangat penting, terutama untuk kita sebagai mahasiswa, karena kita sering harus berbicara di depan banyak orang, sering presentasi, dan menyampaikan ide di depan orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sampai jumpa.